Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan pajak penghasilan. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Dimas Edwin Hidayat, dengan Pak Herikson. Untuk materi pertama akan saya bawakan terlebih dahulu. Sebelumnya, supaya dapat memahami akuntansi pajak penghasilan terlebih dahulu, harus dipahami pengertian dari terminologi yang digunakan, baik terminologi yang berkaitan dengan penghitungan dalam akuntansi komersial maupun perhitungan secara fiskal. Berikut adalah definisi terminologi yang digunakan dalam akuntansi pajak penghasilan. Pertama, aset pajak tangguhan, yakni jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya. Yang pertama, perbedaan temporer dapat dikurangkan. Yang kedua, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Dan yang ketiga, akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan pajak mengizinkan. Terus, beban pajak atau penghasilan pajak, yakni jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Laba akuntansi, yakni laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Terus laba kena pajak atau laba fiskal, rugi pajak atau rugi fiskal. Laba atau rugi selama periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang. Liabilitas pajak tangguhan, yakni jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibatnya adanya perbedaan temporer kena pajak. Pajak kini, yakni jumlah pajak penghasilan yang terutang atau dipulihkan atas laba kena pajak atau rugi pajak untuk suatu periode. Terus, perbedaan temporer dapat dikurangkan, yakni perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Terus, perbedaan temporer kena pajak, yakni perbedaan temporer menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Pajak dalam laporan keuangan. Yang pertama tentang pajak penghasilan. Pos terkait pajak penghasilan dapat dikatakan menjadi pos yang paling banyak tersebar dalam laporan keuangan. Bukan hanya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pos-pos terkait pajak penghasilan juga dapat terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Hasil perhitungan pajak penghasilan perusahaan di akhir tahun disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada pos beban atau manfaat pajak penghasilan kini dan beban atau manfaat pajak penghasilan tangguhan. Adapun berikut contoh penyajian pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada bagian laba rugi, dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, beban pajak menghasilkan baik kini maupun tangguhan pertama kali diletakkan tepat setelah perhitungan laba sebelum pajak. Bila perusahaan tidak memiliki operasi yang dihentikan, maka nilai laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan akan dilaporkan langsung sebagai laba bersih. Namun bila perusahaan memiliki operasi yang dihentikan, maka nilai laba sebelum pajak dikurangi beban pajak menghasilkan pajak penghasilan akan dilaporkan terlebih dahulu sebagai laba tahun berjalan dari operasi dilanjutkan. Dalam kasus ini, nilai laba bersih dihitung dari penjumlahan laba tahun berjalan dari operasi lanjutan dan keuntungan atau kerugian dari operasi dihentikan yang disajikan setelah pajak atau net of tax. Sedangkan pada bagian komprehensif lain, dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, setiap komponen penghasilan komprehensif lain dapat disajikan dalam jumlah neto atau setelah dikurangi pajak penghasilan terkait atau disajikan dalam jumlah bruto atau sebelum dikurangi pajak. Bila komponen penghasilan komprehensif lain disajikan secara bruto, maka total pajak terkait komponen penghasilan komprehensif lain harus disajikan dalam satu pos atau line tersendiri tepat sebelum penyajian laba komprehensif.
Pengakuan pajak penghasilan tangguhan juga akan memunculkan pos aset pajak tangguhan atau deferred tax asset atau liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan boleh disajikan secara langsung saling hapus atau offset dalam laporan keuangan tersendiri. Namun penyajian pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan secara saling hapus tersebut tidak diperkenankan dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, pajak lainnya. Selain pajak penghasilan, perusahaan sebenarnya juga memiliki transaksi terkait pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak daerah. Pemenuhan kewajiban perusahaan untuk melunasi pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB akan dilaporkan langsung sebagai beban atau di luar pos beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sedangkan terkait PPN, perusahaan akan mencatat PPN masukan yang dapat dikreditkan dari perolehan barang atau jasa kena pajak seolah sebagai prepaid tax terlebih dahulu. Di sisi lain, perusahaan akan mencatat PPN keluaran dari penyerahan barang atau jasa kena pajak seolah sebagai utang pajak terlebih dahulu. Pada akhir masa pajak, perusahaan akan menutup PPN keluaran pada PPN masukan dimaksud dan mencatat selisihnya sebagai utang PPN bila kurang bayar dan piutang PPN bila lebih bayar. Selanjutnya, terkait jurnal standar akuntansi pajak penghasilan. Pencatatan akuntansi terkait pajak penghasilan sebenarnya dapat dilakukan menggunakan serangkaian ayat jurnal standar pada ilustrasi 9.2 yang ada di sebelah kanan. Standar tersebut hanya perlu disesuaikan nilainya dengan ketentuan tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk transaksi yang menjadi objek pajak. Adapun penjelasan yang lebih rinci sebagai berikut. Saat perusahaan sebagai pemberi kerja mengakui beban atau membayar penghasilan, beban pada utang PPh pasal 21, 23, atau 26, dan kas atau utang usaha. Pada posisi perusahaan sebagai pemberi kerja, saat mengakui beban atau membayar penghasilan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong PPh sesuai ketentuan yang berlaku atas transaksi yang menjadi objek pajak. Contohnya, bila objek transaksi adalah pemberian penghasilan kepada pegawai, maka perusahaan memotong PPh 21 atau PPh 26. Sedangkan bila transaksi adalah pembayaran sewa atau jasa, maka perusahaan dapat memotong PPh 23. Pajak yang dipotong perusahaan terlebih dahulu akan dicatat sebagai utang PPh yang akan dilunasi dengan penyetoran ke kas negara pada awal bulan berikutnya. Pada posisi ini, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong atau bukpot PPh dan menyerahkannya kepada pihak penerima penghasilan. Bukpot PPh digunakan sebagai dokumentasi pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan sebagai dasar kredit pajak pada akhir tahun pihak yang menerima penghasilan. Selanjutnya, saat perusahaan mengakui pendapatan atau menerima penghasilan, jurnalnya pada kas dan PPh dibayar di muka pada pendapatan. Pada posisi sebaliknya, saat perusahaan mengakui pendapatan atau menerima penghasilan, maka perusahaan akan dipotong PPh oleh pihak lain sebagai pemotong atau pemungut PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain tersebut, seperti PPh pasal 23 atau 22, terlebih dahulu akan dicatat sebagai PPh dibayar di muka dan dapat menjadi kredit pajak di akhir tahun dengan catatan perusahaan telah menerima atau memiliki bukpot PPh sebagai dokumentasi pemotongan pajak dari pihak lain. Yang ketiga, yang selanjutnya, saat perusahaan membayar angsuran PPh 25. Jurnalnya yakni PPh dibayar di muka pada kas. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh 25 setiap bulan yang juga akan dicatat sebagai PPh dibayar di muka.
Pembayaran angsuran ini didokumentasikan dalam surat setoran pajak atau SSP. Di akhir tahun, angsuran PPh 25 yang telah dibayar perusahaan akan menjadi pengurang pajak terutang atau sebagai pajak yang telah dibayar sendiri saat penghitungan PPh badan. Selanjutnya, saat penghitungan PPh badan akhir tahun, jurnalnya piutang restitusi PPh, beban pajak penghasilan kini pada PPh dibayar di muka pasal 2223 dan juga PPh dibayar di muka pasal 25 dan utang PPh pasal 29. Pada akhir tahun, perusahaan melakukan dan mendokumentasikan penghitungan PPh badan terutang dalam surat pemberitahuan atau SPT PPh badan atau SPT 1771. Nilai PPh badan yang terutang dalam SPT akan dicatat sebagai beban pajak penghasilan kini atau current income tax expense. Jumlah PPh badan yang terutang kemudian dikurangi dengan total kredit pajak seperti PPh 22 dan PPh 23 untuk menghitung nilai pajak yang masih harus dibayar sendiri. Bila total angsuran PPh 25 yang telah dibayar perusahaan masih lebih kecil dibandingkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sendiri, maka perusahaan akan melaporkan kurang bayar dalam SPT PPh badan dan mencatat kurang bayar tersebut sebagai utang PPh 29. Sebaliknya, bila total angsuran PPh 25 yang telah dibayar perusahaan lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sendiri, maka perusahaan akan melaporkan lebih bayar dalam SPT PPh badan dan berhak mengajukan restitusi dan lebih bayar tersebut akan dicatat sebagai piutang restitusi. Selanjutnya, saat pengakuan pajak tangguhan, akunnya yakni beban pajak penghasilan tangguhan, aset pajak tangguhan pada liabilitas pajak tangguhan, dan manfaat pajak penghasilan tangguhan. Bila menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAKTAP, perusahaan pencatatan akuntansi terkait pajak penghasilan cukup sampai saat penghitungan PPh badan akhir tahun, tanpa perlu mencatat pengakuan pajak tangguhan. Namun, bila mengikuti ketentuan dalam PSAK 46, maka perusahaan perlu membuat satu jurnal tambahan untuk mencatat pengakuan pajak tangguhan. Dalam mencatat pengakuan pajak tangguhan, perusahaan tidak dapat langsung menghitung beban atau manfaat pajak tangguhan karena nilai beban atau manfaat pajak tangguhan baru dapat diketahui setelah perusahaan menghitung nilai aset dan liabilitas pajak tangguhan. Bila nilai liabilitas pajak tangguhan lebih besar dari aset pajak tangguhan, maka perusahaan akan mengakui dan mencatat selisihnya sebagai beban pajak penghasilan tangguhan atau deferred income tax expense. Selanjutnya, terkait perbedaan penghitungan pajak secara fiskal, komersial, dan fiskal. Penghitungan pajak penghasilan secara komersial atau secara akuntansi berbeda dengan fiskal. Penghitungan pajak penghasilan secara komersial didasarkan pada PSAK, sedangkan penghitungan pajak penghasilan secara fiskal didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan UU Nomor 36 Tahun 2008. Adapun gambaran perhitungan pajak secara komersial dan fiskal seperti pada gambar yang sebelah kanan. Pajak penghasilan secara akuntansi dihitung dari laba komersial sebelum pajak yang merupakan penjumlahan dari seluruh pendapatan maupun keuntungan dikurangi dengan seluruh beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan maupun kerugian selama 1 tahun buku tanpa terkecuali. Sementara pajak penghasilan secara fiskal dihitung dari laba kena pajak yang merupakan penjumlahan dari seluruh penghasilan yang menjadi objek pajak dikurangi seluruh biaya yang dapat dikurangkan atau dalam pengertian fiskal dikenai sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biasa disebut biaya 3M. Selanjutnya, untuk perbedaan yang dirangkum dalam koreksi fiskal dimaksud dapat dipisahkan menjadi beberapa perbedaan permanen dan temporer. Perbedaan permanen tidak menimbulkan konsekuensi tambahan dalam pencatatan akuntansi, sedangkan perbedaan
temporer dapat menimbulkan konsekuensi pencatatan akuntansi lanjutan berupa pengakuan aset dan atau liabilitas pajak tangguhan serta beban atau manfaat pajak penghasilan tangguhan. Bila merujuk pada UU pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya terdapat 4 sumber perbedaan yang membuat diperlakukannya penyesuaian atau koreksi fiskal. Adapun 4 sumber perbedaan yang membuat diperlakukannya penyesuaian atau koreksi fiskal, yakni yang pertama, penghasilan objek pajak PPh final. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak. Yang ketiga, biaya yang tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Dan yang keempat, yakni penyesuaian atas perbedaan cara pengukuran secara komersial atau akuntansi dengan fiskal. Selanjutnya, ketentuan mengenai objek pajak final diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU pajak penghasilan. Penghasilan yang dikenai PPh final terdiri dari yang pertama, bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi yang secara anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan. Dan yang kelima, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Adapun ketentuan mengenai penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam pasal 4 ayat 4 UU pajak penghasilan. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak yakni yang pertama, 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau diserahkan atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus deemed profit. 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD. Dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan dibagi perseroan terbatas. BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan atau Menkeu. 9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pengemegang unit
penyertaan kontrak investasi kolektif. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dalam dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan PMK dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang ke-12 yakni beasiswa. Ke-13 sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Dan yang ke-14, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Selanjutnya, ketentuan mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan diatur dalam pasal 9 ayat 1 UU Pajak Penghasilan. Biaya yang tidak boleh dikurangkan oleh WP Badan terdiri dari yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS, cadangan penjaminan untuk lembaga pinjaman simpanan LPS, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Yang ke-8, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komandite yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang ke-9, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajak. Dari keempat sumber perbedaan yang membuat diberlakukannya koreksi fiskal, 3 sumber yakni penghasilan objek pajak penghasilan final, penghasilan yang bukan objek pajak, dan biaya yang tidak boleh dikurangkan merupakan sumber perbedaan permanen karena hanya diakui sebagai pendapatan atau beban secara komersial atau akuntansi, namun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan atau biaya secara fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. Hanya penyesuaian atas perbedaan cara pengukuran secara komersial dengan fiskal yang merupakan sumber perbedaan temporer. Dengan kata lain, pencatatan akuntansi untuk pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer hanya akan timbul bila akuntansi maupun fiskal pajak sama-sama mengakui suatu pendapatan dan beban, namun dengan cara yang berbeda. Sedangkan bila suatu pendapatan dan beban hanya diakui secara akuntansi namun tidak secara pajak atau sebaliknya, maka perbedaan tersebut merupakan beda permanen yang tidak menimbulkan pencatatan akuntansi tambahan. Contoh, beda temporer adalah
depresiasi dan amortisasi, serta biaya yang diestimasi, seperti penyisian piutang, penyisian persediaan, dan manfaat pensiun. Adapun materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Henriksen. Kepada Bapak Henriksen, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dimas. Selanjutnya kita akan bicara mengenai pajak tangguhan, aset dan liabilitas pada pajak tangguhan. Terminologi dasar pengenaan pajak atau sering disebut DPP memiliki pengertian yang berbeda antara fiskal dan akuntansi komersial. Pengertian DPP secara fiskal adalah total jumlah yang akan dikalikan dengan tarif pajak terkait untuk memperoleh nilai pajak terutang. Sedangkan pengertian DPP secara akuntansi komersial adalah jumlah nilai buku fiskal, yaitu fiscal book value, dari suatu aset atau liabilitas yang dapat berbeda dengan jumlah yang tercatat atau nilai buku komersial atau accounting book value dari aset atau liabilitas tersebut. Jadi perbedaan antara DPP secara komersial dan secara fiskal. Pemahaman terhadap DPP secara akuntansi komersial ini sangat penting dalam akuntansi pajak. Penghasilan berdasarkan PSAK 46 dalam penghitungan pajak tangguhan, PSAK 46 membandingkan nilai dasar pengenaan pajak atau DPP fiscal book value dengan jumlah tercatat atau accounting book value untuk menghitung nilai beda temporer yang mengakibatkan timbulnya pajak tangguhan. Contoh pada aset. Suatu mesin dengan biaya perolehan sebesar 160 juta memiliki akumulasi penyusutan sebesar 80 juta pada pembukaan komersial dengan masa manfaat 20 tahun. Dan telah disusutkan 10 tahun, sehingga DPP mesin tersebut yang tercatat di accounting book value adalah 80 juta. Namun untuk tujuan pajak yang memiliki masa manfaat 16 tahun, akumulasi penyusutan mesin adalah sebesar 100 juta atau untuk 10 tahun penyusutan. Sehingga DPP mesin adalah sebesar 60 juta. Hal ini terdapat perbedaan temporer sebesar 20 juta, yaitu berdasarkan book value accounting 80 juta dan berdasarkan fiskal 60 juta. Contoh pada liabilitas. Hutang gaji sebesar 100 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar dapat dikurangkan untuk tujuan pajak, yaitu deductible expense, juga sebesar 100 juta. Sehingga baik DPP maupun jumlah tercatat hutang gaji memiliki nilai yang sama sebesar 100 juta. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan temporer. Mohon maaf, 100. Contoh lain, estimasi kewajiban garansi atau estimated liability under warranty sebesar 200 juta. Dan beban garansi baru dapat dikurangkan untuk tujuan pajak dengan dasar kas. Sehingga DPP estimasi kewajiban garansi sebesar Rp0. Sementara jumlah tercatat estimasi kewajiban garansi sebesar 200 juta. Dengan demikian terdapat perbedaan temporer 200 juta. Di sini cukup jelas ya, karena kalau di pajak mereka berdasarkan cash. Sesuai dengan konsep akuntansi terkait pajak tangguhan yang dirumuskan dalam PSAK 46, pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer. Aset pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu deductible temporary difference. Sementara liabilitas pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer kena pajak, yaitu taxable temporary difference. Konsep pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer di atas dikecualikan untuk perbedaan temporer yang berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis. Dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba atau rugi, baik secara komersial atau secara pembukaan akuntansi, maupun secara fiskal, secara pajak. Dengan kata lain, perbedaan temporer yang menimbulkan konsekuensi pajak tangguhan pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dapat muncul ketika aset atau liabilitas diperoleh dari transaksi kombinasi bisnis. Sementara pengakuan awal aset yang diperoleh dari pembelian biasa atau pengakuan awal liabilitas yang ditimbulkan dari pencairan pinjaman tidak memiliki konsekuensi pajak tangguhan. Berkaitan dengan goodwill, peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak mengakui goodwill karena perhitungan PPh badan dilakukan berdasarkan laporan keuangan tersendiri dari masing-masing WP badan.
Sementara goodwill muncul dalam laporan keuangan konsolidasi dari transaksi kombinasi bisnis. Sebagai konsekuensinya, kerugian penurunan nilai atau impairment atas goodwill menjadi biaya yang tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Dengan demikian, bila menggunakan peraturan perpajakan di Indonesia, perbedaan antara akuntansi komersial dengan fiskal dari goodwill merupakan perbedaan permanen yang tidak memiliki konsekuensi pajak tangguhan. Jadi jelas ya, pajak tangguhan hanya ada pada perbedaan temporary. Selanjutnya, penentuan pajak tangguhan dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara nilai DPP dan jumlah tercatat. Jika pada aset di mana DPP lebih besar dari jumlah tercatat, maka terdapat deferred tax asset atau DTA. Jika DPP lebih kecil dari jumlah tercatat, maka terdapat deferred tax liability atau DTL. Kebalikannya pada liabilitas. Jika DPP lebih besar dari jumlah tercatat, maka terdapat deferred tax liability. Jika DPP lebih kecil dari jumlah tercatat, maka terdapat deferred tax asset. Selanjutnya, bila nilai DPP aset lebih besar daripada jumlah tercatat aset, maka akan timbul pada temporer dapat dikurangkan. Sebaliknya, bila DPP aset lebih kecil daripada jumlah tercatat aset, maka akan timbul beda temporer kena pajak. Sedangkan bila DPP liabilitas lebih besar daripada jumlah tercatat liabilitas, maka akan timbul beda temporer kena pajak. Kebalikannya, bila nilai DPP liabilitas lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka akan timbul beda temporer dapat dikurangkan. Beda temporer dapat dikurangkan yang timbul setelah dikalikan dengan tarif pajak yang relevan akan menghasilkan nilai aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Sedangkan beda temporer kena pajak yang timbul setelah dikalikan tarif pajak yang relevan akan menghasilkan nilai liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liability. Selain menggunakan pendekatan perbandingan DPP dengan jumlah tercatat di atas, penentuan pajak tangguhan juga dapat dilakukan menggunakan pendekatan koreksi fiskal. Sebelumnya telah diuraikan bahwa perbedaan dasar penghitungan laba antara akuntansi komersial dengan fiskal menyebabkan dibutuhkannya suatu proses untuk menyesuaikan laba sebelum pajak komersial menjadi laba fiskal atau laba kena pajak. Proses tersebut menggunakan mekanisme koreksi positif dan koreksi negatif yang dikenal sebagai proses rekonsiliasi fiskal. Proses rekonsiliasi fiskal merangkum seluruh perbedaan dalam penentuan laba komersial dengan laba fiskal, baik perbedaan temporer maupun permanen. Perbedaan temporer dapat diidentifikasi dengan prinsip bahwa perbedaan temporer pada suatu pos berasal hanya dari perbedaan cara pengakuan atau pengukuran antara akuntansi komersial dengan fiskal. Sementara pos itu sendiri tetap diakui baik secara akuntansi komersial maupun secara fiskal. Pada pendekatan koreksi fiskal untuk menentukan pajak tangguhan, untuk setiap perbedaan temporer yang diidentifikasikan dari proses rekonsiliasi fiskal, koreksi positif akan menyebabkan timbulnya aset pajak tangguhan, beda temporer dapat dikurangkan. Sedangkan koreksi negatif akan menyebabkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan, beda temporer yang kena pajak. Sesuai dengan standar akuntansi, perusahaan menghitung beban piutang tak tertagih secara komersial menggunakan metode penyisihan atau allowance. Namun, beban piutang tak tertagih secara fiskal dihitung menggunakan metode direct write-off. Artinya, hanya saat di write-off baru bisa dibebankan. Selanjutnya kita akan lihat contoh aset tangguhan. Di sini kita lihat beban piutang tak tertagih dari 2000 X1, 20 X1, 20 X2, 20 X3 sampai 20 X5. Di mana ada komersial allowance 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta di masing-masing tahun. Secara fiskal direct allowance maka tidak diakui, yaitu 000, kecuali di 2015 karena memang secara fiskal bisa diakui sebagai 800 juta. Dengan demikian, maka akan ada koreksi fiskal, yaitu 100 juta pada 20 X1, 300 juta pada 20 X2, 600 juta pada 100 juta pada 20 X1, 200 juta 20 X2, 300 juta 20 X3,
400 juta 20x4 dan di 20x5 itu hanya 300 juta karena ada 800 juta yang di write off. Jumlah tercatat minus 100 juta di 20x1, 300 juta 20x2 yaitu akumulasinya antara 20x1 dengan 20x2, lalu 600 juta, lalu 20x4 1 miliar, dan 20x5 1,5 miliar. Ini merupakan nilai akumulasi yang tercatat di buku. Sedangkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak hanya tercatat satu yaitu 800 juta pada 20x5. Aset pajak tangguhan yaitu 25 juta. Ini nilainya didapat dari baik, kita lihat contoh aset pajak tangguhan. Jika kita lihat tabel, di sini ada contoh 20x1 sampai 20x5, di mana ada allowance terhadap beban piutang tak teragih secara komersial yang meningkat setiap tahun 100 juta, mulai dari 20x1 100 juta sampai 20x5 500 juta. Namun pada fiskal, karena mengakui hanya direct write-off, di fiskal tercatat hanya 800 juta transaksi yang betul-betul merupakan piutang tak tertagih sebesar 800 juta pada 20x5. Hal ini menyebabkan ada terdapat koreksi fiskal mulai dari 20x1 sampai 20x5. Kita bisa lihat di tabel nilainya. Dan di sini juga kita bisa menghitung jumlah tercatat dan DPP. Jumlah tercatat adalah akumulasi dari allowance dari 20x1 sampai 20x5. Sedangkan pada DPP, dia hanya mencatat saat write-off, yaitu 800 juta di 20x5. Adapun aset pajak tangguhan, di sini kita bisa lihat sebesar 25 juta di 20x1 dan 50 juta di 20x2, demikian di 20x3 75 juta dan 20x4 100 juta, lalu pada 20x5 75 juta. Aset pajak tangguhan ini hasilnya adalah kalkulasi dari koreksi fiskal dikalikan tarif pajak 25%. Adapun jurnal yang dilakukan adalah debit aset pajak tangguhan 25 juta, manfaat pajak penghasilan tangguhan 25 juta di kredit. Di 20x2, aset pajak tangguhan pada manfaat pajak penghasilan tangguhan sebesar 50 juta. 20x3, aset pajak tangguhan pada manfaat pajak penghasilan tangguhan 75 juta. 20x4, aset pajak tangguhan terhadap manfaat pajak penghasilan tangguhan 100 juta. Namun pada 20x5 terdapat beban pajak penghasilan debit pada aset pajak tangguhan kredit sebesar 75 juta. Next. Berhubung selama tahun 20x1 sampai dengan 20x4 belum terjadi penghapusan piutang, maka belum terdapat beban piutang tak tertagih yang dapat diakui secara fiskal. Dengan kata lain, selama 20x1 sampai dengan 20x4 terdapat koreksi fiskal positif yang merupakan perbedaan temporer karena hanya berasal dari perbedaan cara pengakuan, yaitu metode allowance atau direct write-off untuk menghitung beban piutang tak tertagih. Sementara baik akuntansi komersial maupun fiskal tetap sama-sama mengakui pos beban piutang tak tertagih itu sendiri. Oleh karena itu, bila menggunakan pendekatan koreksi fiskal, maka beda temporer yang berasal dari koreksi fiskal positif merupakan beda temporer dapat dikurangkan. Next. Jadi, sedangkan bila menggunakan pendekatan pembanding DPP dengan jumlah tercatat, maka selama tahun 20x1 sampai dengan tahun 20x4 pada contoh akan memiliki nilai DPP yang lebih besar daripada jumlah tercatat. Karena jumlah tercatat piutang secara komersial akan dikurangi dengan nilai penyisian piutang tak tertagih. Sementara DPP piutang tetap sebesar nilai nominalnya sampai dengan dilakukan penghapusan piutang. Perbandingan nilai DPP yang lebih besar daripada jumlah tercatat untuk aset piutang ini merupakan beda temporer dapat dikurangkan. Next. Jadi, baik menggunakan pendekatan koreksi fiskal maupun pendekatan perbandingan DPP dengan jumlah tercatat, perbedaan temporer dalam contoh merupakan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang akan menimbulkan konsekuensi munculnya aset pajak tangguhan sebesar hasil perkalian antara nilai koreksi fiskal positif per tahun dengan tarif pajak 25%, serta secara kumulatif dari hasil perkalian antara selisih nilai DPP
dan jumlah tercatat dengan tarif pajak 25%. Pencatatan aset pajak tangguhan pada 20X5 dalam contoh memiliki perhatian tersendiri, karena pada 20X5 ini muncul koreksi fiskal negatif dan selisih jumlah tercatat dengan DPP mengalami penurunan dari 1 miliar pada tahun 20X4 menjadi 700 juta, yaitu hasil dari 1,5 miliar dikurangi 800 juta pada tahun 20X5. Kondisi ini menyebabkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan. Namun penyebab perjudalan aset pajak tangguhan pada sisi kredit sebesar 75 juta dari hasil perkalian antara nilai koreksi fiskal 300 juta pada tahun 20X5 dengan tarif pajak 25%. Next. Kalau kita lihat ini ada tabel lagi, yaitu contoh liabilitas tangguhan. Bisa dilihat ya, ada 20X1, 20X2, 20X3, 20X4, 20X5. Mulai dari komersial, yaitu allowance, fiskal, dari write-off. Koreksi fiskalnya adalah 50 juta, masing-masing dari 20X1 sampai 20X4, dan pada 20X5 ada 200 juta. Jumlah tercatat book value 800 juta, 600 juta, 400 juta, 200 juta. DPP book value 750 juta, 500 juta, 250 juta, dan 20X4 dan 20X5 itu 0. Liabilitas pajak tangguhan yaitu 12,5 juta pada 20X1 itu didapat dari 50 juta kali 25%. Lalu 20X2 12,5 juta, lalu 20X3 12,5 juta, 20X4 12,5 juta, sedangkan 20X5 terdapat 50 juta karena nilainya 200 juta pada koreksi fiskal. Jurnalnya adalah beban pajak penghasilan tangguhan pada liabilitas pajak penghasilan tangguhan 12,5 juta pada 20X1 sampai 20X4. Namun pada 20X5, jurnalnya adalah debit liabilitas pajak penghasilan tangguhan 50 juta, lalu kreditnya manfaat pajak penghasilan tangguhan 50 juta. Next. Contoh tersebut menggunakan ilustrasi data di mana biaya perolehan aset 1 miliar, masa manfaat komersial 5 tahun, masa manfaat fiskal 4 tahun, tarif pajak 25%. Perusahaan menghitung beban depresiasi menggunakan metode garis lurus dengan nilai depresiasi komersial yaitu sebesar 1 miliar dibagi 5 sama dengan 200 juta per tahun, dan nilai depresiasi fiskal yaitu 1 miliar dibagi seharusnya ini 4 tahun, 250 juta per tahun. Dengan demikian pada akhir 20X1 sampai dengan tahun 20X4 terdapat koreksi fiskal negatif sebesar 50 juta per tahun. Koreksi fiskal tersebut merupakan perbedaan temporer karena hanya berasal dari perbedaan cara pengukuran, yaitu estimasi masa manfaat untuk menghitung beban dan akumulasi depresiasi. Sementara baik akuntansi komersial maupun fiskal tetap sama-sama mengakui pos depresiasi itu sendiri. Next. Oleh karena itu, bila menggunakan pendekatan koreksi fiskal, maka beda temporer yang berasal dari koreksi fiskal negatif merupakan beda temporer kena pajak. Sedangkan bila menggunakan pendekatan pembanding DPP dengan jumlah tercatat, maka pada akhir tahun 20X1 sampai dengan 20X4, dalam contoh akan memiliki DPP yang lebih kecil daripada jumlah tercatat. Perbandingan nilai DPP yang lebih kecil daripada jumlah tercatat untuk aset peralatan ini merupakan beda temporer kena pajak. Next. Jadi baik menggunakan pendekatan koreksi fiskal maupun pendekatan perbandingan DPP dengan jumlah tercatat, perbedaan temporer dalam contoh merupakan perbedaan temporer kena pajak yang menimbulkan konsekuensi munculnya liabilitas pajak tangguhan sebesar 12,5 juta per tahun. Dari hasil perkalian, nilai koreksi fiskal negatif 50 juta per tahun dengan tarif 25%, serta kumulatif dari hasil perkalian antara selisih nilai DPP dengan jumlah tercatat dengan tarif pajak 25%. Liabilitas pajak tangguhan tersebut akan menambah total beban pajak perusahaan sebagai beban pajak penghasilan tangguhan. Penambahan total beban pajak perusahaan ini disebabkan oleh karena beban depresiasi menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban depresiasi fiskal, sehingga laba komersial lebih besar daripada laba fiskal, yaitu beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban pajak secara fiskal. Next. Jadi baik menggunakan pendekatan koreksi fiskal maupun pendekatan perbandingan DPP dengan jumlah tercatat, perbedaan temporer dalam contoh merupakan perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan konsekuensi munculnya liabilitas pajak tangguhan sebesar,
Pencatatan liabilitas pajak tangguhan pada tahun 20X5 dalam contoh memiliki perhatian tersendiri. Karena pada tahun 20X5 ini muncul koreksi fiskal positif dan baik DPP maupun tercatat aset memiliki nilai yang sama, yaitu jumlah tercatat aset telah dipulihkan. Kondisi ini tidak menyebabkan timbulnya aset pajak tangguhan, namun menyebabkan penculuran liabilitas pajak tangguhan pada sisi debit sebesar 50 juta dari jumlah liabilitas pajak tangguhan selama 20X1 sampai 20X4 yaitu 12,5 juta kali 4 atau nilai koreksi fiskal 200 juta pada tahun 2020X5 dengan tarif pajak 25%. Jadi masing-masing pendekatan sudah diberikan perhitungannya. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan timbulnya manfaat pajak penghasilan tangguhan yang mengurangi total beban pajak perusahaan pada tahun 20X5. Beban depresiasi menurut akuntansi komersial lebih besar daripada beban depresiasi fiskal. Sehingga laba komersial lebih kecil daripada laba fiskal. Beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada beban pajak secara fiskal. Next. Selanjutnya, aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian. Selain dari perbedaan temporer dapat dikurangkan, aset pajak tangguhan juga dapat berasal dari kompensasi kerugian, yaitu akumulasi rugi pajak belum dikompensasi. Peraturan pajak di Indonesia saat ini membolehkan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang mengalami rugi fiskal pada tahun berjalan untuk melakukan kompensasi atas kerugian tersebut terhadap laba komersial hingga 5 tahun ke depan, tax loss carry forward, atau hingga 10 tahun ke depan bila memenuhi kriteria pajak tertentu. Dengan demikian, sampai dengan nilai kerugian pada tahun berjalan habis dikompensasikan dalam jangka waktu tertentu, di masa depan maka perusahaan tidak perlu membayar PPh badan. Selanjutnya, kita lihat di sini ada contoh kompensasi kerugian. Saldo awal kompensasi kerugian 20X0 adalah 800 juta dengan tarif pajak 25%. Nah, jurnal di akhir tahun pada 20X0 adalah aset pajak tangguhan sebesar 200 juta dan manfaat pajak penghasilan tangguhan 200 juta ini didapat dari 800 juta dikalikan 25%. Lalu pada 20X1 pada pembukuan komersial terdapat keuntungan 50 juta, 100 juta, 200 juta, 400 juta, 550 juta secara berturut-turut dari 20X1 sampai 20X5. Sehingga kompensasi kerugiannya adalah 50 juta, 100 juta, 200 juta, 400 juta, dan 50 juta. Ini adalah kompensasi kerugian terhadap total dari 800 juta yang pada 20X0 sebelumnya. Nah, di sini dikatakan bahwa secara fiskal itu hanya mengakui direct write-off yaitu di 500 juta pada 20X5. Sehingga PPh terutangnya 125 juta, yaitu 500 juta kali 25%. Saldo kompensasi kerugian, kalau dilihat dari sisi saldo kompensasi kerugian, jumlah tercatat adalah 750 juta, 650 juta karena sudah berkurang 50 juta ya 20X1, 20X2 berkurang lagi 100 juta sehingga tinggal 650 juta, demikian seterusnya. Dan pada 20X5 sudah tidak ada lagi sisanya. Sedangkan pada pendekatan DPP semuanya itu 0 karena tidak diakui. Adapun jurnalnya adalah beban pajak penghasilan tangguhan yaitu 12.500.000 debit dan kredit aset pajak tangguhan. Lalu pada 20X2 beban pajak penghasilan tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 25 juta. Nilai ini adalah dari nilai kompensasi kerugian fiskal terhitung dari 20X1 sampai 20X5. Next. Pada periode 20X0, perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 800 juta yang dapat dikompensasikan hingga 5 tahun. Kerugian ini akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan pada manfaat pajak penghasilan tangguhan senilai 200 juta, yaitu 800 juta dikalikan 25% tarif pajak pada tahun 20X0. Pada periode 20X1, perusahaan berhasil mengumpulkan laba komersial sebesar 50 juta. Pada periode ini, perusahaan belum bayar PPh badan karena dapat menggunakan kompensasi kerugian dari periode sebelumnya sebesar 50 juta juga. Sehingga nilai laba fiskal perusahaan adalah nihil. Penggunaan kompensasi kerugian ini serupa dengan koreksi fiskal negatif, namun tidak menyebabkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan, melainkan menyebabkan pencatatan aset pajak tangguhan di sisi kredit. Next. Hal ini dikarenakan perusahaan perlu mengurangi nilai aset pajak tangguhan dari kompensasi kerugian periode sebelumnya sebesar 12,5 juta, yaitu 50 juta kali 25% tarif pajak. Pengurangan aset pajak tangguhan ini akan memunculkan beban pajak penghasilan tangguhan.
Sehingga total beban pajak penghasilan menurut akuntansi komersial lebih besar, yaitu karena perusahaan memiliki laba komersial dibandingkan beban pajak penghasilan menurut fiskal, karena nilai laba fiskal perusahaan adalah nihil. Proses ini berjalan serupa hingga akhir periode kompensasi kerugian pada tahun 20X5. Dan secara kumulatif, saldo aset pajak tanggungan yang tersisa pada akhir tahun akan sebesar hasil perkalian antara selisih jumlah tercatat kompensasi kerugian dan DPP pada tarif pajak 25%. Next. Pada periode 20X5, perusahaan membuka laba komersial sebesar 550 juta. Pada periode ini, perusahaan sudah harus membayar PPh badan karena saldo atau jumlah tercatat kompensasi kerugian dari periode sebelumnya yang masih dikompensasikan hanya tersisa 50 juta. Sehingga perusahaan tercatat memiliki laba fiskal sebesar 500 juta, yaitu 550 juta dikurangi 50 juta. Nilai PPh badan terutang yang harus lunasi perusahaan pada 20X5 adalah 125 juta, yaitu 500 juta dikalikan 25% tarif pajak. Nilai aset pajak tangguhan pada akhir tahun 20X5 ini juga telah terpulihkan seluruhnya. Atau dengan kata lain, perusahaan sudah tidak lagi memiliki saldo pajak tangguhan yang berasal dari kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian ada masa kadaluarsanya yaitu 5 tahun. Kerugian yang sudah kadaluarsa tidak dapat dikompensasikan lagi. Pajak tangguhan untuk aset yang dinilai pada nilai wajar. Nah, ini juga akan terdapat perbedaan fiskal. Penilaian aset dari nilai wajar, khususnya aset non-keuangan, dilakukan melalui proses revaluasi. Pengakuan pajak tangguhan dari evaluasi untuk menilai aset pada nilai wajar tergantung pada DPP aset disesuaikan sehingga mengurangi laba kena pajak atau rugi pajak atau tidak. Bila revaluasi aset dilakukan tanpa penyesuaian DPP sehingga tidak mempengaruhi laba kena pajak, maka akan terdapat perbedaan temporer yang dapat menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan. Sedangkan bila revaluasi aset dilakukan dengan menyesuaikan DPP sehingga mempengaruhi laba kena pajak, maka tidak ada perbedaan temporer dan pajak tangguhan yang akan diakui. Gambaran revaluasi aset yang akan atau tidak akan menyebabkan pengakuan pajak dapat dilihat pada kondisi ketika terjadi kombinasi bisnis atau ketika perusahaan memilih untuk menggunakan model revaluasi dalam pencatatan aset tetap, termasuk properti investasi. Next. Jika liabilitas atau aset pajak tangguhan timbul dari properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar, maka diasumsikan jumlah tercatat properti investasi akan dipulihkan melalui penjualan. Kecuali jika properti investasi dapat disusutkan dan dikonsumsi secara substansial seluruh manfaat ekonominya dari waktu ke waktu, bukan melalui penjualan. Oleh sebab itu, tarif pajak yang berlaku atas penjualan aset harus diterapkan dalam pengukuran pajak tangguhan untuk aset tetap atau properti investasi yang akan dipulihkan melalui penjualan. Next. Contoh ilustrasi. Sebuah perusahaan memiliki properti investasi yang terdiri dari tanah dan bangunan. Biaya perolehan tanah sebesar 60 juta, sedangkan biaya perolehan bangunan sebesar 90 juta. Properti investasi ini diukur menggunakan metode nilai wajar. Nilai wajar tanah adalah 100 juta, sedangkan nilai wajar bangunan adalah 125 juta. Nilai akumulasi penyusunan bangunan untuk tujuan pajak sebesar 60 juta. Dengan demikian, tanah memiliki DPP sebesar 60 juta, sedangkan bangunan memiliki DPP sebesar 30 juta. Sementara tanah memiliki tercatat sebesar 100 juta, sedangkan bangunan memiliki jumlah tercatat 125 juta. Sehingga terdapat perbedaan temporer karena pajak, di mana nilai DPP lebih kecil dari jumlah tercatat untuk aset. Atas tanah sebesar 40 juta dan bangunan sebesar 90 juta. Total perbedaan temporer kena pajak atas properti investasi yang dimiliki perusahaan adalah 135 juta yang didapat dari 40 juta tambah 95 juta. Atau sama dengan nilai laba properti investasi tersebut dijual pada nilai wajar. Next. Peraturan perpajakan menyebutkan bahwa jika properti investasi tersebut dijual, maka laba atas penjualan dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Namun jika bangunan akan digunakan sendiri, maka dikenakan tarif pajak umum sebesar 30%. Dengan demikian, nilai liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kena pajak adalah sebesar 27 juta, yaitu 135 juta dikalikan 20% tarif pajak penjualan bila perusahaan bertujuan untuk menjual properti tersebut. Sementara nilai liabilitas pajak tangguhan bila perusahaan bertujuan untuk menggunakan sendiri properti investasi tersebut adalah sebesar 36,5 juta, yaitu 40 juta kali 20% tarif pajak penjualan
ditambah 95 juta kali 30% tarif pajak umum. Tarif pajak penjualan sebesar 20% tetap dikenakan untuk tanah karena sebagai properti investasi. Tanah tersebut dianggap akan tetap terpulihkan melalui penjualan, bukan melalui depresiasi. Selanjutnya, perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang saham. Perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya dapat mengakibatkan baik peningkatan maupun penurunan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini mungkin terjadi pada saat pendaftaran instrumen ekuitas entitas di bursa. Restrukturisasi ekuitas entitas atau bila pemegang saham pengendali pindah ke negara asing. Sebagai contoh, sebuah perusahaan di Indonesia dapat mengalami penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% bila minimal 40% instrumen ekuitasnya diperdagangkan di bursa. Dengan demikian, sebuah perusahaan di Indonesia yang melakukan penjualan sahamnya kepada publik hingga minimal 40% dapat menyebabkan penurunan pada aset atau liabilitas pajak tangguhannya. Next. ISAK 20 mengatur bagaimana entitas mencatat konsekuensi pajak atas perubahan dalam status pajaknya atau status pajak para pemegang sahamnya. Setelah dihitung peningkatan atau penurunan pajak ini dan pajak tangguhannya, konsekuensi perubahan status pajak entitas atau para pemegang saham dikreditkan langsung atau dibebankan sesuai dengan posnya. Di mana konsekuensi pajak yang terkait dengan laporan laba rugi dikreditkan langsung dalam laporan laba rugi. Konsekuensi pajak yang terkait dengan ekuitas dikreditkan langsung ke ekuitas. Dan konsekuensi pajak yang terkait dengan penghasilan komprehensif lain juga dikreditkan langsung ke penghasilan komprehensif lain. Dengan kata lain, jumlah konsekuensi perubahan status pajak entitas atau para pemegang sahamnya tidak boleh digabungkan pencatatannya dalam satu line atau bagian. Jumlah konsekuensi perubahan status pajak atau para pemegang sahamnya harus dicatat terpisah sesuai dengan bagian masing-masing, laba rugi, ekuitas, atau penghasilan komprehensif lain. Demikianlah presentasi kami berkaitan dengan pajak penghasilan. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih.